Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi nih sama saya Romi Oktaria Novasari dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2019. Nah, di sini sudah ada nih teman saya yang bernama Biman Saputra. Nah, jadi Biman Saputra ini akan menjadi partner saya berdiskusi mengenai isu-isu politik kontemporer atau isu-isu politik yang saat ini sedang hangat diperbincangkan nih. Nah, sebelum itu boleh nih perkenalan diri, Biman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Biman Saputra. Saya juga merupakan mahasiswa di Universitas Kota Palembang, jurusan Ilmu Politik juga. Jadi saudara Romi ini teman kita suka berdiskusi, walaupun kita beda kelas. Dalam diskusi agama, tentang ekonomi, perekonomian, bahkan kayak hari ini kita lagi senang membahas masalah politik. Ya, jadi benar apa yang dikatakan saudara Biman tadi, bahwasanya memang kami ini berada dalam satu lingkungan yang sama, circle yang sama, dan satu lingkungan, satu daerah juga, bisa bilang tetangga lah ya. Nah, jadi banyak sekali yang sering kami diskusikan, banyak sekali hal-hal yang sering kami bicarakan mengenai agama, mengenai organisasi, bahkan kami sering juga berdiskusi mengenai politik ya kan. Jadi memang udah ada chemistry dalam berdiskusi tentang politik. Makanya saya ajak Biman ini untuk membahas tentang isu-isu yang lagi hangat nih. Nah, di sini masuk nih kita ke tema mengenai isu-isu politik yang saat ini sedang hangat, terkhusus di Kota Palembang. Nah, menurut kamu Biman, isu-isu politik yang saat ini sedang hangat tuh apa sih sebenarnya di Palembang ini, yang mungkin sudah muncul di berita atau di TV, yang saat ini tuh memang benar-benar jadi bahan perbincangan di Kota Palembang? Menurut kamu apa sih? Jadi kalau untuk masalah politik ini, kita sebagai mahasiswa itu harus cermat sebenarnya, cermat memilih topik pembahasan. Karena kenapa? Sebelum hal ini terjadi, kita sudah memiliki data yang komplit untuk membahas tersebut. Nah, dalam kasus kali ini kan yang lagi hangat ini tentang kasus Masjid Sriwijaya, yang mana itu seharusnya jadi kebanggaan seluruh warga Indonesia sebenarnya, terkhususnya kita di Palembang, Sumatera Selatan. Oh iya, aku sempat dengar sih tentang kasus Masjid Sriwijaya yang dananya itu dikorupsi oleh aktor politik, benar nggak? Iya itu, iya sih. Kalau nggak salah memang itu saya sempat tahu dan mengikuti alur perjalanan dari kasus tersebut atau isu tersebut kan. Jadi seperti yang saya baca dari detik.com nih kalau nggak salah ya, tentang dana hibah Masjid Sriwijaya yang dikorupsi oleh aktor politik. Jadi sebenarnya tujuan awal adanya pembangunan atau wacana pembangunan Masjid Sriwijaya ini ialah untuk ajang eksistensi Kota Palembang itu sendiri. Mengingat juga pada masa itu masih marak-maraknya atau masih pokoknya marak-maraknya Asian Games. Kamu masih ingat pasti kan? Ya, tentang Asian Games 2018. Dan hal itu disampaikan pada aktor politik tersebut pada tahun 2016. Jadi dia kayak menyampaikan tentang keinginannya membahas, mengekspos apa namanya, secara tidak langsung juga sebenarnya tokoh ini ingin menaikkan namanya sendiri gitu. Maksudnya di antara aktor politik yang lain, dia terpikir ketika 2 tahun sebelum Asian Games. Jadi kan ketika Asian Games 2018 itu kan kita dapat lihat di Jakarta dan Palembang. Jadi pusat dana untuk kegiatan itu kan terfokus kepada 2 daerah ini. Itu di Jakarta, bagian Jawa Barat kan, di daerah Pulau Jawa. Kemudian di Sumatera kita khususnya didapatnya di Palembang. Itu kenapa dia sebagai tokoh aktor politik ingin menaikkan namanya. Yang pertama itu. Oh, menaikkan namanya dan menaikkan juga kota Palembang itu sendiri. Tapi khusus akhirnya
terjadi. Itulah sendiri yang menjerumuskan dia. Iya benar. Menjerumuskan dia ke suatu permasalahan Yang kompleks. yang kompleks, yang besar, yang mungkin tidak diduga-duga pada saat ini ya kan. Benar sekali. Nah iya betul. Jadi tujuannya itu untuk eksistensi awal-awal yang akhirnya menjerumuskan dia. Nah kasus ini mulai terkuak tuh sejak kapan sih sebenarnya? Kamu ngikutin nggak? Oh, kasus itu mulai terkuak sih ketika terekspos oleh masyarakat yang pada saat itu melihat proyek sebesar itu. Awalnya masyarakat tidak tahu ketika dibangun kerangka-kerangka dan akhirnya tidak ada progres selanjutnya. Ketika dilihat kemudian di daerah yang khususnya waktu itu di daerah Jakabaring, jadi warga Jakabaring sekitar melihat proses itu dari awal. Tapi akhirnya terlihat suatu bangunan yang besar, kerangkanya saja, tetapi tidak ada kemajuan. iya, maksudnya cuma daerah kosong itu. Nah, maksud masyarakatnya apa maksud itu kan? Oh iya. Untuk yang orang-orang di dalam pemerintahan mungkin tahu itu progresnya untuk apa. Tapi untuk masyarakat setempat, untuk warga-warga Palembang masih belum terekspos hal tersebut. Oh iya. Nah, di sini juga aku udah searching ya. Terus juga sudah tahu tentang mulanya terkuak kasus ini tuh gara-gara benar kata kamu tadi, progresnya itu nggak berjalan. Kemudian juga dari adanya kecurigaan Kejaksaan Agung kalau nggak salah. Iya. Gimana? Itu Kejaksaan Agung itu kayak melihat bahwasanya kayak kenapa progres dari masjid ini yang beberapa tahun tidak ada kemajuan dan tidak ada bukti hasil dari yang tercatat di iya, dalam kota. pokoknya gini, dana yang sudah dikeluarkan 130 miliar itu tidak ada bentuknya. Jadi dana udah dikeluarkan sebesar 130 miliar, tapi masjid tersebut nggak jadi. Nah, jadi itu menimbulkan tanda tanya Kejaksaan Agung. Kenapa tidak jadi masjid tersebut? Kalau enggak, dana tersebut dikorupsi. Kemudian juga saya baca juga ya mengenai dana tersebut itu merupakan dana hibah. Dan juga dalam proses pembuatan bangunan tersebut itu tidak melalui prosedur. Tidak melalui prosedur ya kayak seperti proposal untuk pembangunan pendirian masjid tersebut. Jadi akhirnya membuat dia terjebak sendiri dari apa yang dia harapkan. Ini bisa dibilang kayak senjata makan tuan nggak sih? Benar kata kamu? Iya. Terus juga sebenarnya kalau dilihat-lihat dari adanya kasus yang dana yang dikorupsi, kasus-kasus mengenai dana-dana seperti ini, sebenarnya itu sangat merugikan nggak sih menurut kamu? Kalau menurut saya sih sebagai mahasiswa ya, kita sebagai warga negara itu merasa dirugikan karena kenapa hasil dana itu kan dari anggaran pemerintah daerah sebenarnya. Anggaran dana ini digunakan tidak sesuai porsinya. Seperti masa apa? Itu kembali ke kantong pribadi. Iya. Sebenarnya merugikan negara, merugikan daerah dan merugikan diri sendiri sebenarnya kan. Sebenarnya juga kita bisa disebut untuk mempermalukan diri kita sendiri. Iya, mempermalukan diri sendiri. Ini kan sendiri khususnya sebenarnya. untuk daerah Kota Palembang. Iya, benar. Dan juga ajang untuk eksistensi malahan ke tingkat Asia. Digadang-gadang maksudnya masjid ini masjid termegah di Asia. Di Asia. Tapi malah menjadi bumerang untuk diri dia sendiri. Iya. Iya. Jadi kayak sebenarnya merugikan negara, ya kan, merugikan banyak sekali yang dirugikan sebenarnya karena itu uang rakyat. Iya benar. Uang rakyat dia pakai, dia makan untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan pribadi. Nah, itu ya bisa dibilang kayak kata orang zaman sekarang tikus berdasi ya nggak sih? Tapi sebenarnya kita tidak bisa langsung judgement sebenarnya dengan tokoh-tokoh tersebut. Mungkin harapan beliau tuh inginnya baik. Karena itu kan kalau misalnya benar-benar terlaksana, benar-benar sesuai dengan prosedur dan bangunan itu memang benar-benar terjadi, maka sebagai simbol kebanggaan tersendiri sebagai warga negara ketika itu untuk dipasarkan atau kita expose ketika terjadinya Asian Games tadi. Dia tuh
udah ada niatan untuk ingin membangun kota tersebut ya kan. Cuman mungkin di pelaksananya mungkin ada hambatan. Kita nggak tahu ya kan. Ada godaan dari berbagai daerah kan. Iya. Dari berbagai pihak sebetulnya. Pihak ya sebenarnya. Karena bukan satu orang aja yang terlibat. Iya, banyak sekali orang yang terlibat di situ kan. Yang tercatat di Kementerian Pokoknya udah banyak pihak-pihak yang terlibat dari adanya kasus korupsi tersebut, iya, benar kan? Jadi banyak pihak yang dirugikan, banyak juga pihak-pihak yang merasa kayak aktor ini nih nggak layak mimpin kayak terus karena satu kesalahan, jadi semua kebaikan yang dilakukan itu bernilai nol, benar nggak sih? Iya. Karena banyak kerugian yang disebabkan oleh aktor tersebut. Kemudian juga kan kalau dilihat dari dampak lingkungannya nih, di sana kan sempet kan pasti orang-orang di sana itu lewat Masjid Sriwijaya itu pasti banyak sekali yang berpendapat kayak ini masjid atau bangunan apa gitu ya atau gimana, soalnya itu benar-benar terbengkalai. Kamu udah pernah lewat sana? Udah sih, coba lihat sekilas aja gitu. Jelas itu cuma kerangkanya aja ya. Iya, dan itu juga saya dapat dengar dari teman-teman yang pernah di sana yang membahas kasus tersebut. Bahwasanya memang masjid itu tuh benar-benar terbengkalai dan bisa dibilang lumutan kayak gitu. Iya. Lumutan, terus banyak rumput-rumput kan, rumput-rumput yang tumbuh, lumut, ditambah juga di situ kalau nggak salah sarang ular. Wow. Iya, bahkan nggak heran lagi, bahkan pernah ada loh yang ngelihat di sana itu kayak ada hewan babi di sana. Iya, ada hewan yang kayak kok bisa masuk ke situ. Tapi memang kenyataannya seperti itu karena memang bangunan itu terbengkalai dan memang tak layak huni. Baru juga karena wilayah itu kan cukup besar, jadi iya. Mungkin dapat terlihat lah progres yang tidak. Sekitar 20 hektar kalau nggak salah ya. Wow. Sekitar 20 hektar. Memang tidak heran sih itu sempat digadang-gadang sebagai masjid termegah di Asia. Iya. Nah, jadi analisisnya terhadap dampaknya ini yaitu merugikan negara, merugikan daerah dan merugikan diri sendiri. Yeah. Karena kenapa rugi? Karena memang ketika kita melakukan suatu kesalahan dan suatu yang memang merugikan, ya pasti akan menjerumuskan diri kita sendiri. Contohnya kan masuk ke dalam penjara selama, dan kalau nggak salah divonis berapa tahun ya, 12 tahun 12 tahun, bahkan kemarin itu sebelum mengajukan banding itu 20 tahun penjara. Seharusnya. Iya, seharusnya 20 tahun penjara karena dijerat pasar berlapis. Tapi karena pengacaranya juga melakukan banding, bahwasanya mungkin ada beberapa pihak-pihak yang terkait, kemudian juga faktor-faktor yang melatar belakanginya terjadi korupsi tersebut, kita nggak tahu. Nah, itu kita urusan pengacara, pengadilan lah. Karena kita hanya menganalisis dampak dari adanya kasus tersebut, ya kan? Jadi itu aja teman-teman pembahasan kita atau diskusi kita mengenai isu-isu politik kontemporer atau isu-isu politik yang sedang hangat tentang Masjid Sriwijaya. Mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan atau yang dapat kami sampaikan malam ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.